orang yang diberi hikmah disebut hakim. Sebutannya, gelarnya hakim, itu orang yang bijaksana. Walaupun hari ini di zaman fitnah banyak hakim yang tidak bijaksana. Seharusnya hakim itu sesuai dengan gelarnya diambil dari bahasa Arab. Itu maksudnya orang yang bijaksana mengambil keputusan. Maka hakim bisa masuk surga dengan pekerjaannya, jabatannya. Juga hakim bisa masuk neraka juga dengan jabatannya. Dan hari ini ketika berhukum dengan hukum tidak lagi mengenal agama. Jadi hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kalau itu sudah terjadi, tunggulah pengadilan ahkamul hakim. Jadi semua hakim di dunia kalau demi kemaslahatan sekelompok orang dia berbuat zalim kepada orang lain hanya karena ingin mempertahankan jabatannya, maka dia menunggu waktu untuk dibereskan oleh ahkamul hakim, yaitu yang paling bijaksana, hakim di atas hakim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah itu artinya berdakwah itu dengan cara bijak, dengan cara arif. Jadi pintar mengajak orang bukan dengan cara kekerasan. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang masuk Islam di tanah Nabi karena melihat kebijakan atau kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat bagaimana Nabi ketika berdakwah dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Nabi bersikap paling bijaksana. Di saat itulah orang-orang berduyun-duyun mencari kebenaran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dilakukan oleh para sahabatnya. Banyak yang masuk Islam dengan cara hikmah tadi. Kalau kita baca riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, setiap pagi setelah salat subuh tiba-tiba menghilang. Tidak ada tahu, tidak ada yang tahu kemana. Timbul rasa penasaran dari sahabat. Lalu salah seorang, yaitu Umar bin Khattab, menguntit Abu Bakar, kemana beliau? Selepas salat subuh keluar dari masjid, kemana beliau? Dan ternyata beliau menuju ke tengah padang pasir. Umar terus mengikutinya dari belakang. Lalu melihat Abu Bakar ternyata mengetuk satu pintu dari gubuk yang ada di tengah padang pasir. Lalu kemudian beliau masuk. Umar menunggu dari luar. Abu Bakar tidak mengetahui bahwa dia diikuti oleh Umar. Kira-kira sekitar setengah jam atau lebih Abu Bakar keluar. Lalu Umar karena penasaran, dia mendatangi gubuk itu setelah Abu Bakar pergi. Dan ternyata di gubuk itu dalam riwayat itu disebutkan bahwa tinggal seorang nenek tua yang ada yang menyebutnya sudah lumpuh. Lalu Umar setelah meminta izin salam, dan ternyata dia masuk. Lalu dia bertanya, wahai nenek, apa yang dilakukan oleh orang tadi padamu? Nenek itu berjawab, setiap pagi dia datang lalu membawa gandum, bukan hanya sekedar membawa, dia memasakkan untukku. Dialah yang selalu datang untuk memberi dan menyuapkanku makanan. Lalu Umar keluar dari pintu rumah itu dan tidak memberitahu
waktu itu khalifah Abu Bakar sudah jadi khalifah, yang datang presiden, dan tidak ada wartawan yang mengikuti, tidak ada kamera sudut sana sudut sini, tidak ada. Dia datang sendiri, tidak butuh dipamerkan, umat keluar. Lalu dia berkata kepada sahabat yang lain, sungguh wahai Abu Bakar, engkau telah menyusahkan kami, orang yang di belakang. Maksudnya kami tidak sanggup melakukan seperti ini. Nah, ada yang mengatakan nenek itu bukan Islam, dan berikutnya dia masuk Islam. Tapi ada juga yang mengatakan nenek itu sudah Islam, tapi kemudian ketika munculnya dia tahu bahwa waktu Abu Bakar bertambah-tambah kebaikannya. Jadi ini amalan-amalan yang berdakwah tapi dengan cara hikmah, tanpa menyinggung perasaan. Jadi kita mengajak orang untuk mengenal Islam melalui kebaikan, walaupun lisan tidak mengucapkannya. Itu bijak kita dalam berdakwah. Ada satu hadis, yaitu ketika Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW, melewati ketika menuju ke masjid, dan mereka berdua melihat ada seorang yang sudah tua, sudah berumur, berwudu, dan wudunya tidak sempurna. Wudu orang tua ini tidak sempurna. Hasan dan Husain masih kecil, kira-kira umur remaja SD gitu. Lalu mereka ingin menegur orang tua ini, tapi mereka khawatir orang tua ini tersinggung. Ingin menegur bahwa wudunya salah, tidak sempurna, tapi khawatir perasaannya tersinggung. Apa yang mereka lakukan? Hasan dan Husain kemudian bermusyawarah, berpura-pura bertengkar tentang masalah wudu di depan orang tua ini. Jadi dia dekati orang tua ini, lalu mereka berdua bertengkar. Orang tua ini kan begitu lihat cucu Nabi dua bertengkar ini, dia tentu dia memperhatikannya. Dan dalam pertengkaran itu Hasan menuduh Husain, kamu tidak benar wudu. Husain pun menuduh Hasan, engkau tidak benar wudu. Semuanya disetting, dua-duanya saling menuduh bahwa wudunya tidak benar. Akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu kita tes, kita tanya sama orang, siapa yang bisa menilai wudu kita berdoa. Lalu dia orang tua itu, bapak, tolong lihat wudu kami, siapa yang lebih benar wudu di antara kami. Orang tua itu mengatakan baik, lalu berwudulah mereka berdua. Dan ketika mereka berwudu berdua dengan sesempurnanya wudu karena mengikuti Nabi Allah Muhammad SAW. Jadi orang tua itu terkejut melihat Hasan Husain begitu bagusnya wudu mereka. Dan dia merasa malu, dan dia mengatakan, aku malu, wudu ulah yang salah. Begitu cara Hasan Husain menegur orang yang salah wudunya. Jadi kepada dunia bukan kita langsung tunjuk di jidatnya, kedua madam di wudu, made di madam. Itu model-model begitulah kenapa dakwah tak jalan. Tidak ada hikmahnya, tidak ada kebaikan. Maka ceramah-ceramah yang caci maki, menuduh, kemudian memvonis, biasanya tidak jalan, malah yang ada kebencian, bertambah-tambah kebencian orang. Makanya dakwah itu perlu bijak. Kalau Allah Ta'ala mengatakan
bagus, lebih baik, lebih penting daripada materinya. Metode itu lebih penting daripada materi. Karena banyak orang yang metodenya salah, materinya benar, tidak bisa diterima orang. Yang termudah betul, ayatnya betul, hadisnya betul, tapi karena dia mendakwahkannya dengan cara yang salah, akibatnya dia yang dihancurkan oleh orang. Dia yang diturunkan dari mimbar. Dan di hati orang tidak kena dakwah itu, tidak ada kebaikan yang dibawa pulang oleh jemaahnya. Tapi ada orang yang materinya bahkan salah, tapi karena dibuat dengan metode yang benar, jadi seakan-akan materi itu benar. Nah, itulah makanya orang Barat itu mementingkan metodologi ini, sehingga kadang-kadang yang isi tak ada. Mohon maaf, misalnya kita kadang-kadang kuliah, ngambil S2, ngambil S3, metodologi Masya Allah, cara buat begini, cara buat tesis begini. Sudah 2 tahun kita ngambil doktor, selesai doktor itu sudah, yang teringat cuma cara, materi tak asohan. Jadi gara-gara cara yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Orang komunis, saya lihat salah satu tayangan komunis di Kamboja tahun 76 sampai 79 kalau saya nggak salah, di bawah pimpinan Pol Pot ketika menguasai Kamboja. Itu PKI-nya Kamboja, lucu juga kan namanya PKI Kamboja, Partai Komunis Indonesia Kamboja, tapi menanda apakah dikumpulkannya semua anak-anak yang akan dipersenjatai dan dimasukkan ke camp, dan mereka setiap hari dididik dengan ceramah yang mengatakan bahwa mereka itu dilahirkan karena lahirnya seorang manusia, bukan karena diinginkan oleh orang tuanya. Maka tidak penting berbakti ke orang tua, tidak penting. Kalian itu lahir bukan karena diinginkan lahir karena orang tua kalian berhubungan. Hamil, melahirkan, lahir kalian bukan karena diinginkan. Terus bertahun-tahun begitu diajarkan sampai melekat pada diri anak-anak. Orang tuanya yang tidak sepaham dengannya pun dihabisi. Jadi dakwah ini perlu metode yang terbaik. Salah satu yang terbaik adalah hikmah. Kadang-kadang kita berapi-api, kita berapi-api waktu ceramah luar biasa, turun dari mimbar. Akhlak orang ceramah ini tidak menunjukkan apa yang dia ceramahkan. Lain di atas mimbar, lain di belakang. Dalam ceramah dia mengatakan jangan buang-buang waktu. Wala asri innal insana lafi khusr. Turun dia dari mimbar, dari mulai maghrib duduk dari kopi, sampai jam 12 malam duduk dari kopi. Dan ini perlu diperbaiki, perlu diperbaiki. Jadi itu dakwah dengan cara hikmah. Dakwah dengan cara hikmah. Lalu ditambah lagi dengan mau'izah hasanah. Berilah pelajaran yang baik. Kalau berdakwah itu ketika memberi pelajaran, berilah dengan cara yang baik, dengan kelembutan. Selalu dakwah yang lembut itu, walaupun di awalnya nampaknya akan gagal, tapi ujungnya selalu berhasil. Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah, "Fabima rahmatin min Allah lintalahu walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dalam surah Al-Imran 159, Allah SWT menyatakan,
dengan rahmat Allah, dengan rahmat Allah, maka berlakulah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi disuruh berlaku lembut kepada orang yang kita dakwahkan. Lalu Allah katakan, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi, kalau seandainya engkau mendakwahkan dengan keras, engkau dakwahkan dengan keras metodemu seperti orang yang bermusuhan, lam faddu min hawlik, maka orang yang engkau dakwahkan akan berbalik dari. Itu Allah sudah katakan, dakwah dengan keras tetap ujungnya orang berbalik. Paling kurang manfaat tidak ada. Ceramah mulai dari jam 10 malam sampai jam 1, kerasnya luar biasa, isinya caci maki seperempat, lagu India ada sekitar 3. Pulang dari dakwah, gimana ceramah orang? Orang akan mengatakan apa? Kok mantap ceramah? Dia benar, oh luar biasa. Isinya orang memuji demenaknya, caci makinya dipuji. Supi dulu cukup datang. Orang mengatakan suaranya bagus sekali, lagu India waktu dinyanyikan mampu lagu. Oh Masya Allah, bagus sekali. Salat subuh yang datang ceramah pada pulang jam 1. Mana sampai tu tidak? Ini akibat apa? Kita lupa inti dakwah itu memperbaiki. Tidak perlu keras. Hari ini gagal, tapi belum tentu besok. Lembut selalu berhasil. Kalau keras, Allah akan katakan orang yang kita dakwahkan berbalik. Kita mungkin tak dakwahkan untuk semua orang, tapi cuba fikir anak kita saja. Ketika kita keras, nampaknya dia taat. Ketika sedikit masalah, kita berubah-ubah, kita tonjok, kita tempel dia di dinding, kita dengketkan dia di plafon, kita campak dia keluar jendela. Kadang-kadang jendela kita cabut, kita campak lagi muka dia. Dan kemudian kita mengatakan ke orang, anak lomban, anak saya itu paling takut saya. Kalau sudah waktunya solat, berdoa di belum, menyuhan boleh di. Kata-kata, kalau dia tak pergi solat, itu habis, saya buat habis. Nampaknya kita berhasil saat itu. Tapi kita bilang, dia pergi menuju ke solat dalam keadaan takut. Takut dihambur oleh ayahnya. Dia takut rotan akan kembali mendarat tubuhnya. Begitu dia besar sedikit-sedikit, ayahnya semakin lemah, dia makin besar, ayahnya makin kecil. Kita kan kira makin kecil. Tulang kita tu menyusut. Anak kita tulang makin tinggi. Sudah besar dia sama ayahnya. Ternyata dia tidak solat lagi. Kenapa tidak solat lagi? Hilang rasa takutnya pada ayahnya. Dulu dia solat karena takut dipukul. Ternyata hidupnya gagal. Mau kita pukul hari ini, kita masih boleh. Berani kita letak, kita yang melempar ke plafon. Akibatnya nol. Tapi ada orang yang lembut, cara dakwah lembut. Ingat, yang seperti Luqman lagi, dia dudukkan anaknya, lalu dia mengatakan, la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kejahatan, kezaliman paling besar. Ya bunayya, wahai anak bertuah, Sarap ya bunayya itu sudah pakai bertuah itu. Kalau ya beni itu anakku saja. Wahai anak bertuah, kalau ayahnya Luqman lagi menyebutkan terus dinasihat yang baik-baik. Kita kadang-kadang melakukan itu, nampaknya gagal di awal. Dia antara ya dan tidak, antara takut dan tidak tahu. Kadang-kadang tidak takut pun terus saja. Kita tidak bosan-bosan mengatakannya solat. Kalau ayah meninggal, jangan tinggalkan solat. Jangan lawan ibu. Mama pun katakan jangan lawan ayahmu. Ingat-ingat perjuangan ayah. Terus lembut begitu saja. Nampaknya kata orang lain ngejek. Lainnya jalankan. Upah dia dengar kata orang. Begitu cara dakwah tu anak mana ada dengar itu. Ternyata anak kita melunak hatinya yang keras. Terus kita basahi dengan nasihat. Waktu kita sudah lemah, tulang dia semakin besar,
dia semakin tinggi, muncullah hasil dakwah kita. Dan ternyata hari ini dia soleh. Makin bagus solehnya, makin taat kepada orang tuanya, makin sayang, makin hormat. Tapi kalau orang tua yang keras tadi, karena dakwahnya yang pada pukul hantam, dia lihat orang tuanya saja salah kata dia dibalas. Ya? Ayahnya seteruk, dia pasang bebus. Begitu ayahnya mengeluh, jangan pasang dari samping, dia rindah. Dia main kasar juga. Karena dia waktu kecil dia pun orang tuanya main kasar. Makanya Rasulullah mengatakan, Inna rifqa la yakunu fi syai' illa zana. Setiap kelembutan yang diletakkan pada sesuatu, pasti sesuatu itu akan terhiasi dengan kelembutan itu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ingin mengajak kebaikan pada keluarga, terutama pada istri, itu Rasulullah sudah mengatakan, dengan istri betul-betul harus lembut. Karena perempuan cuma bisa ditaklukkan dengan kelembutan. Allah pun sudah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kau kepada istri-istrimu. Kalau ingin menasihati, nasihatilah dengan lembut. Kalau sudah pukul sekali, dia akan berubah menjadi istri yang nusyuk, akan durhaka. Jangan pukul istri kalau berubah punya pukul. Bicara dengan lembut, sekali bicara, insyaAllah. Tapi kalau bicara terus-terusan tak pernah kasih uang belanja, juga insyaAllah dia akan minta cerai setelahnya. Juga begitu hadapi anak perempuan kita. Yang hanya pokok. Kalau dengan anak perempuan itu nanti sudah kasih tahu, perempuan itu hadapi dengan kelembutan, karena dia tercipta dari tulang rusuk, khuliqat min tulang. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau kita keras, dia patah. Kalau tidak pernah kita luruskan, dia terus bengkok. Itu sifat perempuan. Maka nasihati setiap hari. Kan mudah. Istri yang bersalah tinggal bilang baik-baik. Besok-besok jangan begitu. Kalau suami pulang, sediakan handuk. Jangan handuk untuk lap meja, kasihlah handuk untuk lap badan. Kadang-kadang dia kebetulan pulang beruntung dapat istri mendekat. Ajarkan yang baik itu berubah dalam 6 bulan itu berubah, insyaAllah. Jangan pukul. Mau lebih hebat lagi, tambah 5 bulan belanja. Baik. Kira-kira begitu dulu. Ya, baik, sudah kita kurang lebih lagi. Mungkin barangkali ada yang dari jamaah yang ingin menyampaikan pandangan. Dari sekian banyak Ustaz sudah menjelaskan. Silakan. Ini ada yang oh iya. Sudah pada pertanyaan, misalnya dalam grup WhatsApp, misalnya dalam grup itu ada beberapa organisasi, di situ ada Muhammadiyah, Tastafi, ada GPS, SMS dan lain sebagainya dalam grup itu. Jadi kita share sebuah konten yang misalnya WhatsApp itu ormas tertentu, itu bagaimana Ustaz cara kita menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain dari jemaah. Baik, kalau tidak ada jangan dipaksakan. Saya bersenang kalau tidak ada. Baik, ini ada satu pertanyaan tentang ketika kita melemparkan satu isu atau satu pernyataan statement dalam sebuah grup yang di dalamnya berkumpul berbagai agama latar belakang. Mungkin ada yang masuk ke organisasi Muhammadiyah, NU, ada Al-Wasliyah di situ, ada Salafi di situ. Jadi ketika kita mendapatkan satu konten video yang kira-kira mungkin cocok dengan kita dan kita ingin menyindir kelompok yang berbeda pandangan dengan kita, ini sebenarnya masuk dalam kategori dakwah yang tidak berhikmah.
masuk dalam kategori kurang bijaksana, melemparkan isu di tengah-tengah kumpulan yang kita tahu memang di situ ada berbagai macam pakar. Itu tidak baik, karena kita tahu bahwa tidak akan ada satu hasil. Malah tidak lama setelah kita lempar video itu atau satu pernyataan itu, kita mulai mendapatkan komentar. Kita mulai mendapatkan komentar yang pedas dari pihak yang tidak suka dengan video itu. Itu berbagi lanjutkan, sambung menyambung, terus makin panas. Ujungnya apa yang kita dapat? Kita kan mulai tandai, ini siapa yang tadi ngomong kasar? Yang tadi kita lempar video tujuannya ingin mendakwakan versi kita, tapi ujungnya kita tandai orang kasar di dalam grup. Kenapa begitu caranya? Ketika ketemu di alam nyata, kan tadi misalnya dalam grup ada namanya macam-macam. Ketemu di alam nyata yang kemarin kita berdoa, tapi hari ini tidak lagi. Kenapa? Kalau dia sudah mulai bermusuhan hanya gara-gara satu pernyataan yang kita tahu orang di situ tidak akan bisa bersatu di atas perbedaan itu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu yang dilarang adalah berpecah, bukan dilarang berbeda pendapat. Yang dilarang adalah berpecah belah, tapi tidak pernah dilarang untuk berbeda pendapat. Silakan baca tarikh tasyri', sejarah Islam. Nabi melarang untuk berpecah belah. Sampai waktu urutan Nabi sedang mengatur saf pun, Nabi mengatakan saf dulu sahabat Nabi menuju ke satu tempat. Ternyata ada yang merek safnya, tidak rapi. Nabi rapikan langsung. Nabi mengatakan dan takhtalifu. Jangan sampai merek-merek dan berserak saf. Jangan sampai kacau saf. Nanti Allah akan pecahkan hati kalian. Takhtalifu qulubakum. Nabi paling khawatir kalau umat Islam ini berpecah belah. Paling khawatir. Maka disuruh bersatu semuanya di atas satu milah, di atas satu pandangan prinsip, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalahnya sekarang semua orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di dalam satu pengakuan ini semuanya punya versi masing-masing. Dengan melemparkan satu video dalam grup yang semua versi ada di situ, kita tidak dapatkan apapun pun nilai positif. Yang ada cuma perpecahan. Jadi yang biasanya tenang-tenang saja, semenjak satu pernyataan yang kita lempar, panas, grup panas. Akhirnya admin terpaksa menutup grup. Ditulis grup ditutup sampai keadaan aman dan terkendali. Tutup grup. Di luar ketemu sudah tak bagus lagi. Padahal sebelum itu kita lemparkan tak ada masalah. Makanya itu kurang bijak. Tidak bijak. Kalau punya prinsip yang berbeda, jangan paksakan prinsip itu ke orang. Karena berbeda tidak jadi masalah. Yang jadi masalah ketika kita berpecah belah. Kita ini satu akidah. Tidak usah terlalu panjang membicarakan tentang unsur-unsur dari akidah ini yang menyebabkan perpecahan. Kita punya satu Tuhan, Allah. Gara-gara bertanya Allah di mana, sampai ujung terpecah belah orang habis-habisan. Kita kan satu Tuhan semuanya, Allah Tuhan kita. Hanya gara-gara satu pertanyaan, Aina Allah, di mana Allah? Pecah orang sedang hampir setengah ribut dengan urusan. Jadi sampai ada kadang-kadang yang pernyataannya berlebihan. Kalau tidak mengakui Allah di langit atau satu tempat, maka dia menjadi kafir. Padahal malaikat bukan nakir saja itu tidak bertanya tentang itu. Yang ditanya tentang siapa Tuhanmu. Ada pertanyaan berikutnya. Okey, engkau sudah tahu siapa Tuhanmu di dalam kubur. Di manakah Allah? Oh, ternyata yang masuk ke kuburan punya versi yang berbeda. Apakah mereka kadang-kadang mengatakan keluar lagi? Atau engkau berkata tidak? Kita mempersulit keadaan.
kesaksiannya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Ada sambungan wa asyhadu anna Allah fis samawati atau fil arsy atau macam-macamnya ada. Cuma itu saja kesaksian sebagai orang Islam, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sudah selesai di situ. Maka kita semua di antara orang beriman kepada Allah. Kenapa mempersulit, memperkeruh keadaan? Jadinya makanya pintar-pintarkan. Oh, orang ada yang nggak cocok dengan kita, berlapang-lapang. Artinya ya biasa. Kayak mana mau paksa orang harus cocok semua dengan kita? Ini kita bisa pergi ke Maroko. Di Maroko itu atau di Indonesia itu sebagian besar berbahasa Arab. Kita pergi ke Turki, itu mereka berbahasa Hanafi. Pernahkah mereka waktu kita lewat imigrasi, mereka bertanya, mazhab apa? Syafi'i balik. Pulang. Kami di sini berbahasa Hanafi. Jangan sulit. Pernahkah? Nggak ada. Kita memperkeruh keadaan. Silakan ilmu ditambah, tapi jangan sampai berpecah belah. Nah, makanya melemparkan hal itu di grup kurang bijaksana. Jadi jangan bermain api dengan masalah itu. Ya, kira-kira begitu. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.